Gubernur ya, sebagai hari ini dia yang punya tanda tangan sakti di Jakarta. Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan, diperkenankan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat alam raya ini hari ini sedang tidak baik-baik saja ya. Musibah dan lain sebagainya sering menghantui bangsa kita, dan ini barangkali zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa kerusakan yang terjadi di alam semesta ini baik darat maupun laut ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia, utamanya tangan-tangan yang punya kuasa ya, yang punya kekayaan, kemudian kekuasaan, punya kekuatan secara politik, dan mereka sering menyalahgunakan wewenang mereka untuk kemudian justru menjadi bencana bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, seperti halnya juga hari ini bencana politik ya, kalau kita bicara bencana politik ini sangat masif terjadi, lebih-lebih di Pilkada Jakarta yang sebentar lagi akan berlangsung di 2024 ini. Nah, warga Jakarta sudah sangat paham ya soal calon pemimpin yang layak buat mereka, dan mereka lebih mengedepankan calon gubernur yang sudah berpengalaman, dan tentu ini bukan coba-coba gitu. Nah, seperti Kaisang ya, putra Presiden Joko Widodo, ini tidak bisa kita nilai sejauh mana track record beliau di kancah perpolitikan nasional hanya karena nempel kepada bin Jokowi gitu kan. Kaisang pangarep bin Jokowi. Nah, bin Jokowinya ini yang kemudian dirasa punya punya kans politik untuk kemudian dimajukan atau diusung oleh PSI dan partai-partai yang lain untuk kemudian nanti akan terjadi head to head bersama Mas Anies Rashid Baswedan. Tetapi percayalah Sobat Sewot, bahwa sementara ini hasil survei baik lembaga-lembaga survei yang kita nggak ngomongin yang abal-abal lah, yang resmi lah ya, seperti lembaga survei Indonesia, kemudian banyaklah SMRC dan Poltreking dan lain sebagainya, mereka mengantongi nama Anies Baswedan sebagai sosok yang paling tinggi ya, persentase elektoralnya gitu. Nah, elektabilitas Anies Baswedan ini di atas calon yang lain. Selain karena memang pengaruh Pilpres kemarin, Mas Anies Rashid Baswedan ini semakin dikenal publik, khususnya di Jakarta yang 5 tahun sebelumnya Mas Anies sudah memimpin Jakarta sukses dan membawa perubahan yang nyata bagi warga Jakarta. Nah, adapun nama siapa si Heru Budi Heru Budi sebagai PLT Gubernur Jakarta ini juga digadang-gadang ada sih beberapa partai barangkali yang melirik Heru Budi yang sudah barangkali sudah punya modal lah, cukup modal untuk maju kembali, atau bukan maju kembali sih, maju sebagai calon gubernur ya, sebagai hari ini dia yang punya tanda tangan sakti di Jakarta sebagai PJ Gubernur juga, dia itu afiliasinya kepada Joko Widodo gitu. Tetapi kalau antitesa yang seperti Mas Anies Baswedan dengan Jokowi ya, ini antitesa yang akan terus. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebetulan saya lagi di jalan-jalan ya, ada di sebuah pantai, dan ini suasana baru di Sewot TV barangkali yang backgroundnya selalu warna tembok putih, kalau enggak ya itulah ya. Tapi hari ini kebetulan, jadi kita hari ini khusus ya, ini edisi edisi pantai lah, edisi angin pantai. Nah, pertama yang ingin saya tekankan adalah bahwa kontestasi pemilihan gubernur Pilkada serentak 2024 ini menjadi kontestasi yang akan sedikit memberi
bukti bagi masyarakat Indonesia khususnya, dan juga warga Jakarta gitu kan. Nanti ini akan apakah selaras dengan perolehan Prabowo Subianto di Pilpres kemarin, atau justru Gerindra dan partai pengusung Prabowo Gibran ini mengalami kekalahan di Pilkada serentak 2024 ini. Kalau kemudian partai pengusung Prabowo Gibran ini tidak berhasil mengantongi kemenangan yang mayoritas ya, atau lebih dari separuh dari keseluruhan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, ini barangkali perlu dipertanyakan ya, suksesnya Prabowo Gibran meraih kursi RI 1 dan RI 2 14 Februari kemarin ini akan menjadi satu pertanyaan yang cukup rasional barangkali ya, kalau kemenangan mereka itu dipertanyakan. Kalau kemudian nanti Pilkada serentak ini Prabowo Gibran justru kalah gitu. Nah, bukan Prabowo Gibrannya, tapi partai pengusung Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, KIM ya. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari berbagai pengalaman kita sudah sering bertanya langsung kepada masyarakat ya, di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, bahwa memang Pilpres kemarin itu luar biasa antara Anies dan Prabowo gitu. Jadi bintangnya kemarin tuh memang cuma dua gitu. Bukan kita mau menafikan Ganjar Pranowo gitu, yang juga aktif turun ke bawah melakukan kampanye politik dan lain sebagainya. Tetapi khusus Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ini menjadi dua sosok yang sentral banget gitu, yang menyedot perhatian publik melebihi pemberitaan apapun, termasuk barangkali brandingnya Ganjar Mahfud kemarin gitu. Nah, maka di Pilkada Jakarta ini bukan kemudian tidak menarik ya, karena memang ada aja orang yang bilang bahwa Anies turun tahta begitu. Nah, padahal yang namanya memperjuangkan bangsa itu tidak boleh ada istilah seperti misalnya Jokowi. Nanti kalau sudah purna tugas, Jokowi udah nggak lagi menjadi presiden kita. Apakah kemudian Jokowi sebagai warga biasa akan turun derajat gitu kan? Apakah Jokowi tidak akan bermanfaat lagi buat melakukan sesuatu lah, minimal hal yang bermanfaat lah buat bangsa? Atau kayak kemarin kabarnya peralatan Jokowi gitu kan yang ada di istana sudah mulai diangkut ke Solo gitu. Ini pertanda kan Jokowi akan menjadi warga Solo kembali gitu. Sebagai mantan presiden, apakah Jokowi di Solo tidak bisa membuat terobosan-terobosan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia gitu kan? Nah, setelah 10 tahun kemudian Nah, Sobat Sewot, Pilkada Jakarta sekali lagi bukan kemudian tidak menarik gitu kan, karena Pilpres sudah selesai dan Mas Anies Rashid Baswedan tidak memenangi kontestasi Pilpres. Tetapi yang jauh lebih penting, mari kita perdalam kita telusuri masyarakat Jakarta itu sekarang maunya apa. Maka kunci kemenangan di Jakarta tentu akan kembali kepada keselarasan visi calon gubernur dengan kemauan masyarakat DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Kalau kemudian calon-calon yang ada ya hanya umbar janji, hanya manis ya, banyakan manis buatan di bibirnya gitu kan, maka sudah barang tentu Jakarta itu rasional bro. Masyarakatnya tuh warganya udah pada pinter-pinter semua. Selain masyarakatnya sangat beragam ya, banyak pendatang dari beberapa luar daerah lah, tetapi di situ adalah masyarakat yang kritis, yang tidak mudah diperjualbelikan suaranya, tidak mudah digoda seperti daerah-daerah lain yang kekurangan amunisi gitu. Jakarta itu masyarakatnya udah banyakan yang mandiri, meskipun memang kalimat rakyat miskin kota itu di berbagai kota di Indonesia, juga di Jakarta itu masih sangat banyak sekali jumlahnya. Tetapi hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap perolehan suara secara kedaerahan. Maksudnya di Jakarta itu cukuplah
warga Jakarta yang apa namanya, yang udah cerdas-cerdas, yang udah mandiri gitu kan, mereka yang akan menjadi penentu utama pemenang Pilgub pemilihan gubernur 2024. Nah, persoalan yang juga hari ini sedang hangat adalah bagaimana Ridwan Kamil ini sepertinya sedang dalam kegelisahan yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau nih ditarik ulur, ada yang menginginkan beliau tetap di Jawa Barat ya, dengan maju kembali sebagai calon gubernur Jawa Barat. Kemudian ada sebagian yang menginginkan memanfaatkan nama besar Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, tetapi nanti akan ketemu dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Misalnya kalau Mas Anies ini jadi diusung oleh dua partai setidaknya, misalnya PKB sama PDI Perjuangan. Kalaupun PKS yang hari ini sedang dirayu, sedang dibisik-bisikin jabatan menteri, dibisik-bisikin kalau kata Tempo kemarin, dibisikin uang kampanye Pilpres kemarin mau diganti segala macam gitu kan. Nah, ini tetap saja Mas Anies tuh bisa maju kalau kemudian PDI dengan PKB ini cukup kursi kayaknya seperti itu. Lebih-lebih kalau nanti ditambah dengan PKS, ini sudah, apalagi Nasdem ya, Nasdem kemudian kalau nanti bisa gabung, ini sangat luar biasa. Satu komposisi yang katakan 50% udah kemenangan udah di tangan gitu, tinggal nambah plus satunya. Nah, plus satunya itu program Anies yang terus menjadi satu kenangan manis lah bagi warga Jakarta sejauh beliau memimpin jadi gubernur kemarin. Nah, maka satu persatu ya, informasi akan terus beragam, akan terus menyusul, akan ada yang bilang Anies nggak ini nggak itu, juga Kaisang juga bakalan juga diekspos sedemikian rupa agar kesempatan bagi Kaisang untuk kemudian namanya bisa booming setinggi langit, karena head to head ya selalu dikait-kaitkan dengan Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Padahal juga belum tentu gitu kan. Kaisang ini belum tentu, meskipun dia digadang-gadang oleh Zulkifli Hasan bakalan menjadi keterwakilan mewakili Partai Amanat Nasional dan Partai Koalisi Indonesia Maju gitu, Prabowo Gibran. Nah, tetapi sekali lagi kalau kita melihat masyarakat Jakarta yang hari ini kondisinya tidak baik-baik saja, misalnya di bawah kepemimpinan Heru Budi. Nah, ini justru akan memukul partai-partai koalisi Indonesia Maju kalau kemudian Kaisang yang ditawarkan atau diusung untuk berkontestasi dan menerjang arus kuatnya elektabilitas Mas Anies Rashid Baswedan. Oke, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berpikir lebih sehat, lebih produktif. Ada yang bilang, wah ini kaum yang suka ngomongin Jokowi, suka jelek-jelekin. Bukan jelek-jelekin Jokowinya, kita ngomong kebijakan-kebijakan politiknya yang sejauh ini sama sekali tidak mencerminkan pemimpin yang pro rakyat, ya kan? Kebijakan-kebijakan yang dibuat justru lebih menguntungkan oligarki, lebih banyak menguntungkan para pemodal dan orang-orang asing gitu kan. IKN juga nanti bakalan dipenuhi oleh orang-orang asing, bukan putra daerah Kalimantan yang kemudian diakomodir katakan sampai 80% kalau kemudian warga Kalimantan yang ada di situ, maka Jokowi menjadi luar biasa. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.